Akademisi dan cendekiawan Muslim Profesor Azumardi Azra lahir pada 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Semasa hidupnya banyak kenangan yang dilalui bersama sejumlah tokoh. Ada banyak jasa yang dikenang para sahabat akan sosok Azumardi Azra. Berikut bentuk duka mendalam yang disampaikan para sahabat Profesor Azra dalam Breaking News TV One pagi tadi. Kita betul-betul kehilangan karena beliau adalah seorang cendekiawan, budayawan, kemudian sejarawan, dan juga ahli ilmu-ilmu sosial, dan juga ahli ilmu keislaman yang tidak hanya diakui reputasinya di tingkat sejawat di Indonesia, tetapi mancanegara seluruh dunia. Bahkan terakhir sebelum meninggalkan Malaysia, beliau mengundang temannya yang dari Jerman untuk bicara banyak yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan di Indonesia. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa, kehilangan kita. Saya kira beliau ini derajatnya dari segi kemampuan keilmuannya sudah sama bahkan melebihi senior-seniornya. Ya, kalau saya boleh nyebut misalnya almarhum Pak Kunto Wijoyo di bidang sejarah dan juga Pak Taufik Abdullah. Dan ini mudah-mudahan akan segera muncullah Azumardi Azra muda yang memiliki kemampuan setara bahkan melebihi dari beliau. Saya ingin menyampaikan duka cita yang sangat dalam untuk Profesor Azumardi karena orangnya itu sangat sederhana sekali. Berpikiran sangat luas, kuat sekali keislaman, tapi juga nasionalismenya. Itu kombinasi yang bagus banget ya, dan ingin melihat bangsa kita maju, terbuka cara berpikirnya terhadap dialog dengan segala macam kelompok. Profesor Azumardi juga menerima gelar Sir dari Ratu Elizabeth karena dia itu dapat Commander of British Empire, CBE, itu istilahnya gelar yang paling tinggi lah yang diberikan oleh Ratu Elizabeth kepada orang asing, ya. Jadi dia berhak memakai gelar Sir. Yang lain yang pernah dapat gelar Knight dari Ratu Elizabeth itu nggak bisa pakai gelar Sir. Karena Profesor Azu dihormati sebagai pemikir Muslim yang terbuka, yang cerdas, dan semangat kemanusiaannya tinggi sekali. Iya, almarhum tokoh besar, semua kita kehilangan. Beliau tidak hanya tokoh nasional, tapi juga tokoh internasional. Beliau selalu membawakan Islam, menjelaskan kepada semua kalangan bahwa Islam itu agama yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Jadi itulah kenapa beliau sangat fasih bicara tentang keadilan, bicara tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan berekspresi, berpendapat, tentang demokrasi, hukum, dan lain sebagainya. Karena beliau menyadari betul bahwa esensi agama itu adalah bagaimana sisi-sisi kemanusiaan itu tidak tercerabut dari setiap kita. Dan itulah mengapa meskipun beliau seorang cendekia di bidang sejarah peradaban Islam, tapi beliau juga fasih berbicara tentang persoalan-persoalan dunia. Begitu. Cara berpikir beliau yang wasatiyah, yang tengah, yang modern. Dan saya kira moderasi yang ditampilkan oleh Prof. Azumardi Azra itu dalam semua aspek yang lain, tidak hanya dalam kaitannya dengan relasi antara misalnya Islam dengan negara, terkait dengan RKUHP misalnya, ya. Beliau sebagai Ketua Dewan Pers mendatangi fraksi satu persatu sebelum akhirnya kami terima secara resmi di Komisi 3 untuk menyampaikan pandangan dunia pers, dunia media terkait dengan sejumlah pasal yang dinilai bisa mengancam atau mengganggu kerja-kerja jurnalistik dari media. Saya juga sering membaca tulisan beliau, terutama bagaimana demokrasi, Islam, dan Indonesia ini bisa menjadi role model bagi
negara-negara demokrasi lainnya di dunia, terutama yang kita tahu sangat beragam seperti Indonesia ini. Dan tentu nilai-nilai keislaman juga sangat kompatibel dengan demokrasi yang baik dan bermartabat. Jadi sekali lagi kita semua kehilangan, berduka atas berpulangnya salah satu tokoh cendekiawan Muslim Indonesia. Semoga beliau husnul khotimah, diterima segala amal ibadah dan kebaikannya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, kelapangan jiwa, semoga bisa melewati masa-masa sulit ini. Pribadi juga mengenal dekat Profesor Dr. Azumardi Azra. Kebetulan ketika saya masih aliyah di Surakarta, nama beliau mulai muncul setelah pulang dari Columbia dan postdoktoral di Oxford Uni. Jadi nama beliau muncul di Jurnal Ulumul Quran. Jadi salah satu yang memotivasi saya datang ke IAIN Jakarta saat itu, masih IAIN belum jadi UIN, adalah Profesor Dr. Azumardi Azra. Jadi beliau punya banyak amal jariah, termasuk transformasi IAIN ke UIN, yang kemudian direplikasi oleh banyak IAIN seluruh Indonesia. Itu adalah kontribusi Profesor Azumardi Azra, termasuk pula menyekolahkan banyak sekali dosen-dosen muda luar negeri ke barat, termasuk saya dan banyak sekali kolega, bagian dari proses pemodernan pendidikan Islam dan memotivasi agar anak-anak pesantren punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi.